itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Sedangkan pemanasan global sendiri adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin yang pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, perubahan penggunaan lahan, serta emisi bahan bakar fosil. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Adapun fakta-fakta yang dapat kita temukan bahwa telah terjadi pemanasan global. Yang pertama, yaitu kebakaran hutan. Apa itu kebakaran hutan? Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya risiko kebakaran hutan secara global, khususnya ketika terjadi di area kabun atau lahan basah dengan lapisan tanah berair yang terdiri dari bahan tanaman mati dan membusuk, dan wilayah suhu tinggi. Kebakaran atau kondisi kering dan panas yang mendukung kebakaran hutan akan meningkat seiring dengan terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut menyebabkan lahan resiko menjadi rentan terbakar. Resiko ini diperkirakan meningkat di masa depan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Faktor-faktor yang mendorong kebakaran hutan. Yang pertama yaitu perubahan iklim adalah faktor pendorong utama peningkatan risiko kebakaran hutan. Yang kedua, kondisi lahan, di mana jenis lahan dan vegetasi memainkan peran penting. Lahan gambut misalnya sangat rentan karena kandungan bahan organiknya yang tinggi dan kemampuannya menyimpan air yang rendah. Yang ketiga, aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian dan pembangunan merupakan penyebab utama banyak kebakaran hutan. Pembuangan puntung rokok yang tidak hati-hati, peralatan yang digunakan untuk bekerja di hutan, dan bahkan percikan api dari kendaraan juga dapat memicu kebakaran. Yang keempat yaitu angin. Angin berperan penting dalam penyebaran api. Angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke area yang lebih luas. Dampak-dampak kebakaran hutan, yang pertama itu kerusakan ekosistem, yang kedua yaitu polusi udara, yang ketiga itu emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Nah, apa itu mencairnya es di kutub? Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Dari hasil penelitian, peningkatan suhu di kedua kutub tersebut sudah 3 kali. Beberapa negara seperti Belanda, Singapura, dan negara Eropa lainnya saat ini sedang membangun atau melebarkan wilayah negara dengan membuat bendungan dan pasir di pantai agar tidak terkena dampak pemanasan global, yaitu naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Nah, apa itu wabah penyakit? Wabah penyakit dikarenakan kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun, sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, ada asap kabut. Apa itu asap kabut? Asap kabut adalah pemanasan global yang akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan meningkatkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Nomor 5. Krisis air bersih. Pemanasan global tidak hanya berdampak pada iklim dan lingkungan, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih. Sumber daya vital sebagai kehidupan manusia, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap,
Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan terancam sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Dampak krisis air bersih. Yang pertama, penguapan air tanah. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, kekeringan. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Selama 18.000 tahun terakhir, permukaan air laut naik 120 meter, rata-rata 0,07 mm atau per tahun. Namun, dalam 25 tahun terakhir, kenaikan dipercepat. Diperkirakan mencapai 60 cm per abad atau 2000 sampai 2100. Penelitian menunjukkan kenaikan rata-rata lebih dari 0,3 cm per tahun dalam 48 tahun terakhir disebabkan mencairnya es akibat pemanasan global. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir dan tenggelamnya wilayah rendah. Suhu permukaan laut atau SPL diukur hingga 20 meter di bawah permukaan, memengaruhi massa udara di atmosfer. Pemanasan global meningkatkan SPL melalui ekspansi termal, menyebabkan laut mengembang dan mengancam ekosistem laut. Kenaikan SPL disebabkan akumulasi gas rumah kaca, terutama CO2, berdampak negatif pada lingkungan. Hal ini berdampak yang pertama, penurunan kelarutan gas, oksigen terlarut berkurang memengaruhi kehidupan laut. Yang kedua, perubahan keseimbangan kimia, pelarutan kalsium karbonat meningkat, merusak terumbu karang. Yang ketiga, meningkatkan keasaman laut, pH laut menurun akibat peningkatan asam karbonat. Yang keempat, gangguan ekosistem laut, aktivitas biokimia dan metabolisme organisme terganggu. Yang kelima, perubahan siklus biokimia, siklus karbon, nitrogen, dan fosfor dalam laut terganggu. Yang ke-8, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan meningkatkan suhu dan kesamaan air laut. Benar kan lu? 8, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan meningkatkan suhu dan kesamaan air laut. Kedua, hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. 9. Perubahan iklim yang tidak stabil disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang memicu pemanasan global. Dampaknya meliputi 1. Suhu ekstrem, gelombang panas dan cuaca dingin ekstrem semakin sering terjadi. 2. Perubahan pola curah hujan. Beberapa daerah mengalami kekeringan parah sementara lainnya menghadapi banjir besar. 3. Peningkatan bencana alam. Topan, badai, dan kebakaran hutan menjadi lebih sering dan intens. 4. Kenaikan permukaan laut, es di kutub mencair menyebabkan banjir di wilayah pesisir. Gangguan ekosistem, perubahan suhu dan cuaca mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menyebabkan imigrasi dan kepunahan spesies tertentu. 10. Kepunahan hewan terjadi karena berbagai faktor alami dan aktivitas manusia, seperti 1. Perubahan iklim. Suhu ekstrim, pola cuaca yang berubah, dan bencana alam mengganggu habitat dan sumber makanan hewan. 2. Kehilangan habitat. Deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan menghilangkan tempat tinggal satwa liar. 3. Perburuan dan perdagangan liar. Perburuan berlebihan dan perdagangan ilegal mengancam populasi hewan tertentu. 4. Polusi, limbah industri, plastik, dan bahan kimia mencemari lingkungan dan meracuni satwa. 5. Persaingan dengan spesies invasif. Spesies asing yang masuk ke suatu ekosistem dapat mengancam spesies asli dengan bersaing, memperebutkan makanan dan habitat. Kepunahan spesies tertentu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan, berdampak pada biodiversitas global.